Halo semuanya, hari ini aku mau sharing bagaimana caranya untuk membuat sebuah katalog dari toko online. Kurang lebih nanti hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh katalog dari sebuah toko online yang menjual sepatu wanita. Dan cara membuatnya sangat mudah sekali karena hanya dengan menggunakan HTML dan CSS saja. Buat teman-teman yang pemula juga nggak usah khawatir, pasti bisa mengikuti video ini. Aku Indra Kusuma dan selamat datang di Nep Studio. Oke, langsung aja kita buka Visual Studio Code. Di sini aku udah siapin 4 buah foto, yaitu foto dari sepatu wanita. Format filenya adalah PNG, yaitu fotonya hanya sepatu dan kaki aja, nggak ada backgroundnya. Fotonya nanti itu seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman siapin 4 buah foto seperti ini berformat PNG yang tanpa background. Kalau teman-teman nggak punya, nanti teman-teman bisa download di link yang aku sertain di deskripsi. Oke, seperti biasa kita langsung buat aja file HTML-nya, index.html. Kalau sudah, kita tutup sidebarnya, kita tekan tanda seru, lalu enter. Maka secara otomatis HTML-nya langsung jadi. Di sini aku ganti aja di title-nya katalog sepatu. Let's save. Lalu kita masukkan elemen-elemen HTML yang akan kita tampilkan, yaitu kita akan menampilkan produk sepatu. Untuk kontainernya aku mau langsung pakai body. Lalu berikutnya untuk judul aku mau bikin pakai H1. Aku tulis shoes katalog 2022. Setelah itu aku mau buat sebuah div yang nanti akan membungkus dari semua elemen katalog ini. Aku kasih nama aja katalog. Katalog ini berfungsi sebagai landing page yang akan menampilkan 4 buah produk sepatu wanita. Jadi aku perlu siapin 4 rumah atau 4 bagian untuk menampilkan sepatu-sepatu tersebut. Jadi aku mau bikin yang pertama, aku sebut dengan bagian 1. Bagian 1. Lalu kita panggil image-nya dengan menambahkan img. Kita tulis aja namanya tadi picture 1. Picture 1.png. alt-nya kita kosongin aja agar sedikit lebih cepat. Kita blok aja, lalu tekan shift alt, tekan tanda panah ke bawah untuk mengcopy 1 2 3 4. Tuh 2 3 4. Oh, kebanyakan. Kita hapus salah satu. Lalu kita tinggal ganti nih angkanya menjadi 2 3 dan 4 sesuai dengan file foto yang udah kita punya. Nanti teman-teman sesuaiin dengan, kalau teman-teman yang pakai gambar sendiri, sesuaiin ini dengan nama file dari foto teman-teman. Tentunya akan berbeda dengan punyaku ini. Jangan lupa kelasnya juga kita rubah jadi bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Oke, coba kita lihat di browser seperti apa jadinya. Oke, di sini kita udah punya judul katalog dan 4 buah gambar sepatunya udah berhasil diimport ya.
sepatu pertama, sepatu kedua, sepatu ketiga, dan sepatu keempat. Selanjutnya kita kembali ke Visual Studio Code dan kita buat sebuah file style.css. Ini adalah CSS untuk menghias dari katalog kita. Pertama-tama kita hubungkan HTML kita dengan CSS-nya. Kita gunakan link, lalu di href-nya kita tuliskan yang kita buat tadi, style.css. Kalau sudah, kita tutup kembali sidebar-nya dan kita buka CSS-nya. Aku mau rubah sedikit tampilannya jadi 2 kolom. Dua kolom seperti ini, lalu CSS-nya aku tarik pindah ke sebelah kanan. Nah, jadi biar HTML-nya juga kelihatan dan CSS-nya juga terlihat. Jadi kita nggak perlu bolak-balik HTML, CSS, HTML, CSS. Jadi HTML-nya langsung terlihat sehingga lebih memudahkan kita dalam mengcoding. Oke, yang pertama kita select dulu sebagai kontainer utama dari katalog kita, yaitu body. Aku mau ganti background-nya, background color jadi hitam, tapi saya tidak mau hitam pekat. Kurang lebih segini aja untuk backgroundnya. Lalu fontnya, font family, aku mau gunakan Arial aja seperti biasa. Kita save, dan untuk warna fontnya aku mau pakai warna putih. Kita tulis FF3 untuk warna putih. Coba kita lihat apakah CSS kita udah berfungsi. Oke, background colornya sudah berubah dan warna fontnya udah berwarna putih. Itu artinya CSS kita sudah berfungsi. Selanjutnya kita mau menyusun tata letaknya. Yang pertama kita buat dulu semua elemen ini berada di tengah. Yaitu kita perlu tambahkan yang namanya display flex. Justify content center. Lalu align item center juga. Dan aku mau bikin width-nya 100%, maksimal height 100 VH agar dia memenuhi dari screen. Kita save, coba kita lihat. Yap, semuanya udah berada di tengah. Tapi aku mau tulisannya ini berada di atas, bukan sejajar 2 begini. Karena ini default dari flex-nya, maka kita perlu ganti default-nya. Kita gunakan flex direction menjadi kolom. Oke, sudah berfungsi. Oke, lalu selanjutnya kita punya kontainer dari katalog-katalog. Yang kita bikin tadi namanya adalah katalog. Jadi kita target katalog.
Agar kita mudah melayoutnya, jadi kita butuh bantuan CSS Guard. Jadi displaynya kita rubah menjadi Guard. Aku mau bikin lebar dari katalognya width 800 pixel dan height-nya berapa ya, 500 kali 500 pixel. Kita save. Selanjutnya kita akan buat template dari layoutnya. Karena tadi displaynya udah kita ganti Guard, jadi kita bisa membuat templatenya dengan menggunakan Guard template column. Kita butuh 2 kolom, jadi kita tuliskan kolom pertama itu lebih panjang, aku mau kasih dia 600 pixel. Kolom kedua berarti sisanya yaitu 200 pixel, atau teman-teman bisa tuliskan auto juga boleh. Lalu kita butuh 2 baris, jadi kita perlu tuliskan Guard template row. Kita butuh 3 baris. Jadi kita mau bagi si 500 pixel ini jadi 3, yaitu yang pertama 175 pixel, yang kedua juga 175 pixel, dan sisanya 150 pixel. Oke. Ukuran dari kolom-kolomnya udah jadi 2 kolom dan 3 baris dengan masing-masing besar seperti ini. Selanjutnya kita tinggal layoutkan dari katalog itu. Kita gunakan Guard template area. Untuk membuatnya, pertama-tama kita tuliskan tanda petik seperti ini. Kita lihat kembali ke HTML. Di sini ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Yang pertama, karena kita mempunyai 2 kolom, jadi kita perlu menuliskan seperti ini. Bagian 1, bagian 2. Ini aku enter aja biar sedikit lebih rapi. Lalu tuliskan lagi bagian 3. Petiknya lupa. Petik bagian 3. Lalu bagian 2 lagi, bagian 2. Dan yang terakhir petik bagian 4. Bagian 4. Seperti ini. Jadi ini adalah 2 kolom, 1, 2. Yang kolom pertama akan diisi bagian 1 dan kolom kedua akan diisi bagian 2. Begitu seterusnya, dan kolom terakhir, baris terakhir akan diisi bagian 4. Oke. Kalau kita save, kita refresh. Nah, udah mulai terlihat ya seperti ini. Tapi ini masih belum bagus karena kita belum meletakkannya pada masing-masing div yang udah kita siapin. Maka kita akan buat yang pertama, kita select atau kita target katalog bagian 1. Di sini kita letakkan yang namanya Guard area. Karena ini bagian 1, maka kita tuliskan bagian 1. Background
color. Bagian satu sepatu warna apa ya? Merah, tapi seperti orange juga. Seperti ini kali ya warnanya. Coba kita save dulu. Ini kita terapkan pada 4 bagian ini. Maka kita copy aja. Copy, paste 1, 2, 3. Jadi kita tinggal ganti bagian 2, bagian 3, dan yang terakhir bagian 4. Kita juga perlu mengganti girth areanya sesuai bagian 2, bagian 3, dan yang terakhir bagian 4. Kita save. Background colornya sepatu di bagian 2 berwarna kuning. Jadi aku mau pakai backgroundnya warna kuning. Seperti ini. Bagian 3 sepatunya warna biru. Aku mau pakai warna biru juga. Ini mungkin ya. Dan yang terakhir kalau nggak salah warnanya lebih ke pink. Seperti ini. Kita save. Kita refresh. Oke. Udah jadi, tapi sepatunya atau image-nya masih terlalu besar dan kolom-kolomnya itu masih menyatu ya. Kita mau kasih jarak antar kolomnya. Jadi kita kembali ke body, ke katalog. Kita kasih yang namanya girth gap. Aku kasih aja 5 pixel. Refresh. Nah, jadi antar kolomnya udah punya jarak. Tinggal selanjutnya ukuran sepatunya aku mau rubah. Pertama-tama aku kecilin aja dulu semuanya ya. Aku pilih image. Hey, aku kasih 60 pixel. Untuk bantuan aja ini nanti terlalu kecil. 100 deh. Nah, segini aja dulu biar kelihatan lebih rapi. Selanjutnya di masing-masing kolomnya ini aku mau bikin sebuah kotak yang nanti di dalamnya ada keterangan dari sepatu ini. Itu keterangan nama sepatunya dan juga keterangan harganya. Karena kita belum punya, jadi kita perlu menambahkan pada masing-masing bagian ini, kita tambahkan div lagi. Aku letakkan di awal sebelum image. Divnya aku kasih nama box aja, box. Dan di dalam box nanti ada, aku pakai paragraf aja. Paragraf sport shoes BR ini untuk memberikan spasi atau enter ke bawah. Nah, harganya IDR misalkan 200.000. Kita save. Coba kita lihat, kita refresh. Oke, nama sepatunya sport shoe dan harganya 200.000. Selanjutnya aku mau atur supaya sepatu ini ada di sebelah kanan sini. Dan si keterangan sepatunya itu ada di sini dengan dia kotak berwarna putih. Caranya kita perlu menambahkan di CSS-nya, aku tulis di sini aja.
katalog, bagian 1 yang di dalamnya ada box. Agar lebih spesifik ya, jadi tiga-tiganya aku select seperti ini. Katalog bagian 1, di dalamnya ada box. Lalu aku mau kasih boxnya itu border, besarnya 2 pixel, dia solid dan berwarna putih. Save. Apakah udah berhasil? Oke, sudah berhasil, tapi dia masih panjang seperti ini. Untuk mengaturnya kita perlu bantuan dari Flexbox atau CSS Flex. Itu kita berikan di bagian 1. Displaynya kita ganti Flex. Lalu agar dia di tengah, maka kita gunakan align item center. Kita save supaya nanti elemennya yaitu sepatu dan boxnya berada di pojok kanan dan pojok kiri. Maka aku gunakan justify content space between. Coba kita lihat. Nah, jadinya seperti ini. Ukuran sepatunya ini aku mau besarin lagi. Berarti aku perlu memilih, tuliskan aja di sini, katalog bagian 1 image. Aku mau ubah height-nya, tadi 100 pixel masih kecil, jadi coba aku kasih 150 pixel. Save. Masih kurang besar. Coba kita samain dengan ukuran boxnya 175 pixel. Refresh. Oke, cukup ya teman-teman. Ini udah memenuhi dari ujung dari boxnya. Tinggal kita atur ini. Boxnya aku mau kasih padding atas bawah 10 pixel dan kanan kiri 20 pixel. Oke. Terlalu besar sepertinya. Ini 5 pixel aja. Lalu pada bagian 1 aku kasih padding juga. Itu atas bawah 0 dan kanan kiri 20 pixel. Ini supaya kotak dan sepatunya tidak terlalu mepet di bagian pinggir. Nah, tadinya kan mepet banget seperti ini ya. Setelah kita kasih padding, nah, maka dia maju. Ada space lah. Tapi aku mau tambahin aja. Kurang sepertinya. Ini 25 pixel. Oke. Udah jadi seperti ini ya. Boxnya aku mau kasih display flex, justify content center, dan align item center, agar si tulisannya itu berada di tengah-tengah. Oh, karena kita gunakan
satu elemen. Jadi ini lebih baik kita pisah aja. Kita gunakan 2 paragraf. 200.000. Ini aku mau ganti pakai heading aja. Aku mau pakai H3. Sports. Coba kita lihat. Oke. Dia jadi sejajar seperti ini karena kita tadi menggunakan flex. Jadi seperti tadi kita perlu ganti flex directionnya. Flex direction jadi kolom. Seperti ini. Jadi paddingnya kurang ya, kanan kirinya. Kita tambah aja 20 pixel. Oke. Seperti ini jadi lebih oke ya. Oh, ada yang kurang. IDR 200k. Nah, seperti ini lebih oke. Bagian pertama udah selesai. Kita lanjut ke bagian 2, yaitu sepatu kuning ini. Sepatu kuning aku mau letakin dia tetap di atas seperti ini. Nanti kotaknya ada di tengah sini. Kita perbesar dulu ukuran sepatunya. Pertama-tama kita copy dulu ini boxnya dari bagian 1. Kita copy di depan image. Copy, save. Lalu kita di CSS-nya cari bagian 2. Kita tulis di sini katalog bagian 2. Karena kita mau bikin kotak yang sama dengan bagian 1, maka kita copy aja dari bagian 1. Copy lalu paste di sini. Kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, sepatunya jadi ikutan turun. Gimana ini mengatasinya? Caranya kita tambahkan pada bagian 2 ini. Oh sorry, ini harusnya tambahin box. Seperti ini. Nah, gini ya maksudnya. Tapi sepatunya ikut turun. Jadi pertama-tama aku mau sepatunya tetap di atas dan tulisan keterangan ini ada di tengah. Yang pertama, ini kita beri pada boxnya, kita beri position absolute. Jadi agar boxnya naik 1 tingkat di atas sepatu. Seperti apa hasilnya? Oke. Sepatunya udah kembali di atas. Ininya udah di tengah. Tinggal kita atur di bagian 2. Kita copy aja dari bagian 1. Display flex, align dan segala macamnya. Kita copy ke bagian 2. Seperti ini. Kita save dan kita lihat. Nah, sudah berhasil di tengah, tapi sepatunya juga ikut di tengah. Jangan khawatir. Selanjutnya kita tambahkan, maksudnya aku mau besarin ukuran sepatunya. Jadi kita perlu select katalog bagian 2
Bagian 2 image, height-nya aku mau ganti dia 200 pixel. Kita coba dulu. Terlalu besar apa enggak? Terlalu besar. Coba 175 juga. Karena posisi sepatunya aneh, kita coba kalau positionnya diganti dengan relatif. Coba kita lihat. Lalu pada box ini align itemnya kita ganti jadi flex start. Kita tambahkan di sini Z index 2. Coba kita juga posisikan di sini position absolute. Dan Z index agar dia di bawah katalog ini, jadi kita beri 1. Coba kita lihat dulu. Lalu kita buat di sini flex direction column. Harusnya ini berhasil. Oke. Kita tinggal turunkan si boxnya. Boxnya kita tambahkan top 70 pixel. Kurang turun. Aku mau turunin lagi. Coba 130 pixel. Save. Kita lihat. Nah, segini cukup. Kolom pertama, kolom kedua udah kelar. Tinggal kita ke bagian ketiga. Bagian 3 aku mau bikin sama seperti bagian 1. Jadi mudah aja, kita tinggal kopikan semua bagian 1 ke bagian 3. Pertama-tama kita kopikan dulu boxnya ini. Kita copy, kita paste ke bagian 3. Di sini di sebelah image, paste. Lalu kita copy juga CSS-nya. Kita ambil bagian 1, display flex sampai padding. Kita copy ke bagian 3 di sini. Save. Lalu kita copy juga CSS dari box dan image-nya. Copy. Kita paste di bawah bagian 3. Seperti ini. Jangan lupa ini diganti menjadi bagian 3. Ini juga bagian 3. Save. Coba kita lihat. Oke. Sudah sama persis. Tinggal terakhir kita akan merapihkan bagian 4 ini. Bagian 4 aku mau bikin sepatunya tetap di sini dan keterangannya ada di sebelah sini kanan. Kita copy aja boxnya dari bagian 3 ke bagian 4. Copy seperti ini. Lalu kita juga kopikan dari bagian 3, kita ambil display flex-nya. Kita tempel di sini.
Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Kita copy lagi ini biar sedikit lebih cepat. Copy. Tinggal kita ganti lagi ya, jadi bagian 4. Bagian 4 dan ini juga bagian 4. Karena kita tidak butuh ini lagi, kita delete aja. Coba kita lihat. Terlalu besar. Boxnya tidak muncul. Oke, boxnya udah muncul. Tapi sepatunya ada di sebelah sini. Biar mudah, biar teman-teman gak bingung, kita tukar aja posisinya. Jadi dia setelah image, maka dia akan bertukar posisi dengan sepatu. Nah, seperti ini. Dan ini aku mau kecilin sedikit karena terlalu besar, jadi 150 pixel. Oke, udah pas. Paddingnya kanan kiri aku mau tambah jadi 40 deh. Kebanyakan atau tidak? Oh sorry, bukan di boxnya tapi di sini, di bagian 4-nya. Aku rubah dia jadi 40 pixel. Seperti ini. Oke, katalog sederhana untuk toko sepatu wanita ini udah jadi. Kurang lebih seperti ini prosesnya. Hanya menggunakan HTML dan CSS saja. Teman-teman yang pemula pun bisa mengikutinya. Oke teman-teman, sekian aja untuk hari ini dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara share dan tekan tombol subscribe. Aku Indra Kusuma dan terima kasih.